Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan meneladani jejak langkah para ulama Nusantara Indonesia yang telah mendunia. Mereka bukan hanya berperan penting dalam perkembangan Islam di tanah air, tetapi juga memberikan pengaruh besar hingga ke mancanegara. Para ulama besar ini meliputi yang pertama, Syekh Nawawi Al-Bantani adalah Imam Masjidil Haram pertama dari Nusantara yang juga dikenal dengan gelar Sayyidul Hijaz. Gelar Sayyidul Hijaz bukan sembarang gelar, dan itu diperoleh di wilayah Timur Tengah, tepatnya di seputar Jazirah Arab, Mekah, Madinah saat itu. Dan Masjidil Haram, khususnya Ka'bah yang menjadi jantung atau pusatnya ajaran Islam. Hal ini menjadikan kita sebagai bangsa Indonesia merasa bangga dan kagum atas capaian yang diperoleh oleh beliau. Sebab itu, kalian sebagai generasi penerus dapat mencontoh jejak dan langkah Imam Nawawi. Yang kedua, Syekh Yusuf Al-Makassari adalah pahlawan nasional yang berdakwah hingga Afrika Selatan dan dikenal oleh Nelson Mandela sebagai salah seorang putra Afrika terbaik. Abdus Samad Al-Palimbani adalah pelopor intelektualisme Islam Nusantara. Syekh Abdus Samad merupakan salah satu kunci pembuka dan pelopor perkembangan intelektualisme Nusantara Indonesia. Ketokohannya melengkapi nama-nama ulama dan intelektual berpengaruh seangkatannya. Misalnya Nuruddin Ar-Raneri, Muhammad Arsyad Al-Banjari, Hamzah Fansuri, Yusuf Al-Makassari, dan masih banyak lainnya. Nuruddin Ar-Raneri adalah penasihat kerajaan Aceh dan penulis karya monumental Bustanus As-Salatin. Syekh Nuruddin merupakan ulama pertama yang membedakan penafsiran doktrin dan praktik sufi yang salah dan benar. Saat baru tiba di Aceh, di wilayah tersebut telah berkembang luas paham Wujudiyah. Paham ini dianut dan dikembangkan oleh Syekh Hamzah Fansuri dan Samsudin As-Sumatrani. Syekh Abdurrauf Al-Singkili adalah orang yang memperluas penyebaran tarekat Sataria di Aceh. Muhammad Soleh Al-Samarani adalah guru besar yang menghasilkan banyak ulama Nusantara, dan Hamzah Al-Fansuri adalah penyair agung dan tokoh tasawuf Melayu. Para ulama ini memiliki peran yang sangat luas, baik di bidang agama, politik, pendidikan, dan budaya. Mereka juga menjembatani Islam dengan budaya lokal dan memberikan legitimasi politik kepada para penguasa. Sepanjang hayatnya, para ulama ini menuntut ilmu tidak hanya di Nusantara, tetapi juga melakukan perjalanan ke Timur Tengah, yaitu tempat pusat ilmu Islam. Dalam Al-Quran Surat Yusuf ayat 111, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Makana hadisai yuftaro walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Yang artinya, sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Pesan ini mengingatkan kita untuk selalu belajar dan mengambil hikmah dari perjuangan para ulama tersebut. Sebagai generasi penerus, kita diajak untuk meneladani semangat mereka dalam menuntut ilmu, berkontribusi pada masyarakat, menjaga toleransi dan ukhuwah, serta membangun bangsa yang maju dan beradab. Ulama Nusantara Indonesia sudah memberi contoh, meskipun pengembaraan dan penjelajahan ilmu sudah sampai ke mancanegara, tetapi tidak melupakan untuk mencintai tanah airnya, untuk memajukan bangsa dan negaranya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik dan hidayah untuk terus belajar dari para ulama besar Nusantara dan mengamalkan ilmu yang kita dapat demi kemaslahatan umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.